Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua sahabat damai dimanapun kalian berada. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Kembali lagi bersama saya, Ninis, di talk show Halakoh Damai ke-89. Talk show kali ini terkait filosofis dengan tema layar, popularitas, dan kuasa. Nah, sahabat damai dimanapun kalian berada, jangan lupa untuk sediakan snack ataupun minuman di sore hari ini, karena percakapan kita, obrolan kita pada sore hari ini akan pastinya relate gitu ya dengan sahabat damai dimanapun kalian berada, khususnya yang masih muda-muda dan juga relate dengan media sosial gitu. Tentunya saya tidak sendiri, ada Teh Ami Fajria yang akan menemani saya. Halo Teh Ami. Halo, selamat sore semuanya. Oke, dan saya juga ditemani oleh narasumber kita, ada Kak Gorivana Ageza atau biasa dipanggil Kak Eca. Halo Kak Eca. Halo, selamat sore. Salam kenal semua. Oke. Em, Beberapa sahabat namanya mungkin ada yang masih penasaran gitu ya. Tentang apa sih temanya? Nah, tadi sudah sempat dibahas ya, layar, popularitas, dan kuasa. Tapi ini analisis filosofis drakor selebriti. Jadi, bagi sahabat Dama yang sudah pernah menonton gitu ya, akan relate, khususnya yang juga main medsos, main Instagram gitu. Jadi kita akan sangat menantikan gitu ya, dari Kak Eca gitu. Oke, dari Ami, saya akan lempar dulu ke Ami. Halo Ami. Halo semuanya. Ini maaf, video aku error banget. Oke, halo semuanya. Salam kenal, aku Ami Fajria. Eh, Maaf banget ini videonya agak error ya, jadi nanti aku on off gitu videonya. Tapi nggak mengurangi kehusuan diskusi kita sore ini ya. Oke, Sobat Damai sore ini tadi seperti yang udah dikatakan Teh Ninis, kita talk show filosofis tentang layar, popularitas, dan kuasa. Analisis film selebriti gitu ya, yang baru aja rilis kemarin, bulan kemarin ya kalau nggak salah. Iya, nah mungkin nanti materi kita Kak Eca akan ngejelasin gitu ya, menganalisis film ini tuh dari layar, popularitas dan kuasa gitu. Di film yang udah membahas gitu ya tentang kehidupan selebriti, kehidupan selebgram yang ada di Korea Selatan gitu. Oke, mungkin lebih lanjutnya kita langsung aja ke Kak Eca mungkin ya untuk menceritakan gitu ya prolog dulu gitu tentang uh, film ini. Oke, salam kenal semua. Hari ini aku mau sedikit ngobrolin gitu ya, drakor judulnya Celebrity. Baru tayang bulan lalu di Netflix, langsung keluar 12 episode. Yang mainnya juga pasti kalian udah familiar ya, mungkin apalagi yang nonton uh, drama Korea kayak Sweet Home, terus juga ada um, Dali, uh, ya Korika gitu, atau pemainnya siapa lagi ya, si pemeran utama laki-lakinya mungkin kalau yang penggemar drakor generasi lawas akan nonton di Air gitu ya. Jadi wajahnya lumayan ini ya, lumayan familiar gitu. Dan hari ini aku nggak akan terlalu membahas soal si apa ya, menilai si drakornya sendiri gitu, tapi aku pengen lebih membahas dan ngobrol sama teman-teman soal isu-isu yang muncul di dalam drakornya gitu. Jadi
Kalau drakornya sendiri mungkin kalau aku mesti ngasih rangkuman sedikit gitu, hmm, aku merasa si naskahnya agak hmm, agak tergesa-gesa di akhir gitu ya. Jadi di tengah-tengah lumayan panjang, tapi di akhir tiba-tiba seperti masalah diselesaikan dengan dalam tanda kutip dengan cara yang mudah gitu. Jadi aku merasa ada banyak plot hole di sana. Dan mungkin aku sambil share screen ya. Sambil nunggu Kak Echa share screen ya, bagi sahabat Dama yang ada pertanyaan boleh langsung dikirimkan di chat box. Oke, dan untuk sahabat Dama juga, untuk diketahui bahwa kegiatan pada sore hari ini merupakan hasil kolaborasi dari Program Integritas Terbuka RSCJ Indonesia, Fakultas Filsafat Universitas Katolik Parahyangan, Prodi Studi Agama-Agama S1, S2, S3 UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Sipikres, Fakultas Filsafat Unpar, Sine Sofia, Fakultas Filsafat Unpar, yang Interfaith Peacemaker Community Jawa Barat dan juga Jakarta. Baik, kita lanjutkan lagi. Silahkan Kak Eca. Ya, jadi hari ini aku memberikan apa ya fokus gitu pada aspek layar, popularitas dan juga kuasa. Gitu. Dan mungkin buat teman-teman yang belum familiar sama drakornya, nggak apa-apa gitu ya, karena aku nggak akan terlalu banyak membicarakan si plotnya, jadi akan lebih banyak ngomongin isunya. Kalau di My Drama List gitu ya dikasih rating 8,4 gitu. Dan di sini kita bisa lihat pemeran utamanya ya Pak Yoo, Kang Min Hyuk. Kang Min Hyuk ini drummernya CN Blue ya. Lalu ada Lee Sung Ah. Lalu kalau di IMDb dapat skor 7,5 gitu ya, lumayan gitu. Dan kalau teman-teman bisa lihat di sini udah ada sinopsisnya ya di My Drama List dan juga di IMDb yang bisa sinopsisnya lumayan singkat gitu ya, fame, money, power. Lalu dalam 2 kalimat udah kebayang gitu ya kan kayak seperti apa. Dan mungkin ini penulis naskah dan sutradaranya yang kiri adalah sutradaranya dan dia pernah dapat Baeksang untuk best director lewat drama Flower of Evil. Mungkin ada yang tahu ya. Flower of Evil dan juga Celebrity ini punya kesamaan, yaitu sama-sama ada suasana misteri, ada suasana suspense, tapi sama-sama kelemahannya ada plot hole gitu ya. Jadi kadang-kadang kok bisa kayak gitu sih, kayak nggak mungkin gitu ya, too good to be true gitu. Tapi terlepas dari soal plot hole-nya sendiri, tapi memang si dramanya sendiri, aku waktu nonton Celebrity itu sore-sore keluar di Netflix langsung malam itu diselesaikan gitu ya, karena satu episode tuh kayak cepat banget dan kayak nggak kerasa gitu loh, ini udah episode 3 lagi ya, kayak lanjut terus aja gitu ya. Dan di kanan ini ada penulis naskahnya ini udah lumayan rekam jejaknya sama kayak sutradaranya, sama-sama punya rekam jejak panjang. Dan mungkin kalau teman-teman familiar sama drama kayak Dongi ya, Dongi ini kalau penggemar Seguk atau kolosalnya Korea akan familiar banget sama Dongi gitu ya. Han Hyo-jo 10 tahun lalu atau 12 tahun lalu itu sangat terkenal ya, zaman itu nontonnya di televisi ikan terbang ya. Zaman itu. Dan mungkin ini aku akan membagi si Celebrity setidaknya jadi 4 titik fokus gitu ya. Jadi sebetulnya satu sama lain akan akan terhubung gitu, tapi karena untuk mempermudah obrolan kita, aku akan coba membahasnya secara kronologis gitu. Mungkin ini dulu titik tolak yang aku jadikan pengantar di awal. Jadi ini aku ambil dari tesis aku sendiri. Jadi layar tuh layar tuh akan membuat layar tuh screen ya, dalam artian screen ya. Layar kan sekarang kita ada dimanapun ya, ada di laptop, ada di handphone, televisi kita gitu ya, tablet. Nah si layar ini membuat dunia 3 dimensi menjadi 2 dimensi pada bidang datar gitu ya. Ini kerasa sekali pas lagi pandemi kemarin, mungkin yang generasi kuliah online, bahkan wisuda online,
kita kenal istilah work from home gitu ya, semua di depan layar gitu. Kalau dulu sebelum pandemi kita kalau ngomong ketemu langsung itu ya tandanya langsung secara fisik kita ketemu gitu ya. Tapi kalau pas lagi pandemi kita ngomongin langsung itu artinya instan dan simultan gitu ya. Mungkin ini dulu udah didahuluin sama generasi TV ya. Kalau ngomongin siaran langsung gitu ya, misalnya nonton bola atau ada konser gitu, acara musik, siaran langsung tuh berarti bukan berarti kita datang ke stadionnya atau ke tempat konsernya gitu, tapi kita secara simultan mengalami atau menonton apa yang terjadi di tempat lain. Dan kondisi ini gitu ya dari 3 dimensi berubah menjadi 2 dimensi, membuat suatu peristiwa atau suatu pengalaman bisa didistribusikan ke banyak tempat gitu ya, sama kayak sekarang aku dan teman-teman di sini ada di Fakultas Filsafat gitu ya, tapi kita bertemu dengan teman-teman yang lain gitu. Di sini aku lihat ada Intan, ada Selvira gitu yang aku nggak tahu kalian ada di mana. Tapi kita bisa bertemu karena dunia 3 dimensinya dimampatkan jadi 2 dimensi dan kita bisa bertemu secara virtual gitu. Kehadiran kita jadi kehadiran virtual dan nggak lagi bertumpu pada kehadiran fisik gitu ya. Zaman sekarang kalau ada orang bilang mau meeting, pasti yang bertanya adalah online atau offline gitu ya. Kalau dulu kita udah nggak pernah, dulu sebelum pandemi kita nggak pernah nanya gitu, meeting ya ketemu gitu. Kalau sekarang mastiin dulu nih, bisa offline nggak bisa, ya udah online gitu ya. Atau kalau acara-acara kayak sekarang ya, mungkin kalau teman-teman ada yang lagi di sekitar sini dan mau langsung datang ke Fakultas Filsafat ya bisa gitu ya. Tapi bisa juga gitu secara hybrid gitu datang lewat kehadiran virtual gitu. Dan kemudian karena kita persepsinya diperantarai oleh teknologi, maka kenyataan yang kita ketahui adalah kenyataan yang sudah termediasi ya di dalam termediasi teknologi, termediasi oleh layar gitu. Dan kita waktu pandemi terutama ya karena kita terkurung di rumah atau di kosan masing-masing, cara kita mengetahui dunia adalah lewat layar. Atau zaman sekarang kalau ada berita terbaru taunya mungkin lewat Instagram, lewat Twitter, lewat TikTok gitu ya. Ada kebakaran di sini gitu ya. Aku tadi malam muncul gitu ya di medsos aku kebakaran di Cimahi gitu. Padahal aku warga Cimahi gitu, tapi aku tahu ada kebakaran justru lewat medsos gitu ya. Jadi pengetahuan kita tentang dunia, tentang kenyataan, apa yang terjadi, kita tahunya lewat layar. Dan ini juga membuat tubuh kita mengetahui dengan cara yang berbeda gitu ya. Mungkin zaman dulu kalau mau tahu sesuatu, misalnya orang lagi pendekatan gitu ya, lagi PDKT, ya kenal itu ya langsung ketemu gitu ya. Tapi di zaman sekarang orang bisa kenalan lewat misalnya dating apps gitu. Atau kenalan misalnya lewat DM-an gitu. Kenyataannya atau informasinya kita ketahui lewat teknologi gitu. Jadi realitasnya udah termediasi. Oke. Dan ini kemudian karena kita terbiasa melihat dunia atau mengetahui kenyataan itu lewat layar, maka kadang-kadang kita jadi menyamakan antara kenyataan dan kenyataan yang kita tahu lewat layar gitu ya. Mungkin teman-teman ada yang masih ingat kasus Justice for Audrey ya. Ya, kita tahu peristiwa dari medsos gitu. Sementara kenyataan sama apa yang kita ketahui lewat medsos itu selalu ada gap gitu ya, selalu ada distorsi. Misalnya atau kalau teman-teman misalnya buka Instagram aku, teman-teman mengetahui aku lewat medsos akan berbeda, ada gap dengan kalau misalnya kenal aku langsung gitu ya. Dan mungkin juga kita akan lewat si selebriti juga selebriti banyak membicarakan itu gitu ya. Narasi utamanya adalah menunjukkan sisi lain dari hingar-bingarnya dunia selebritas gitu ya. Dan karena kita sering kali misalnya karena keterbatasan fisik gitu ya, misalnya kemarin aku ngelihat berita di daerah mana gitu ya, tapi karena aku nggak secara fisik tidak ada di kota tersebut misalnya,
aku kan nggak punya referensi aktual. Jadi satu-satunya pengetahuan yang aku punya adalah lewat layar. Dan itu yang kemudian membuat kita karena sehari-hari sering selalu terjadi ini, akhirnya kita sering sekali mengalami kesulitan untuk memisahkan antara apakah ini kenyataan atau kenyataan lewat layar gitu. Kalau zaman sekarang kalau kita nonton video orang selalu nanya ini settingan, ini mah kayaknya ini settingan atau ini mah demi konten gitu ya. Atau kemarin aku ngelihat video ada orang nangis gitu ya gara-gara katanya dicoret namanya udah nggak ada di kartu keluarga gitu ya. Terus orang-orang di medsos ngomel gitu. Kok ini kayaknya set ini sih kayak buat konten aja nangis udah di dalam situasi itu kan harusnya orang nggak sempet lagi ngerekam dirinya atau ngepost gitu ya. Itu yang kemudian sering terjadi gitu. Dan konsekuensi lainnya adalah karena kita bisa melampaui tubuh fisik kita, misalnya aku tubuh fisik ada di sini gitu. Tapi sekarang misalnya aku scroll TikTok, aku bisa tahu berita dari seluruh penjuru dunia gitu ya. Atau kalau buka YouTube, aku bisa mungkin nonton berita dari luar negeri gitu ya. Kita jadi merasa tanpa sadar gitu dalam tanda kutip kita merasa serba tahu gitu ya, maha tahu, maha melihat, serba hadir gitu ya. Seakan-akan kita selalu mengetahui segala hal gitu. Karena dengan layar kita memang bisa berhasil melampaui keterbatasan tubuh kita gitu. Tubuh kita selalu terbatas pada suatu konteks ruang dan waktu gitu. Aku di sini ya tubuh aku di sini, nggak mungkin di saat bersamaan aku ada di tempat lain gitu. Tapi kalau lewat internet ya bisa gitu. Aku di sini sekaligus juga misalnya di rumahnya Intan, di rumahnya Selvira gitu. Dan ini mungkin juga catatan dari aku, layar itu jadi seperti titik temu dari sifat-sifat yang seperti berseberangan gitu. Ada mobilitas dan imobilitas, material dan imaterial, real atau virtual, publik atau domestik, hadir atau tidak hadir gitu ya. Penonton atau tontonan, produsen, konsumen, individual, kolektif, pengawas atau yang diawasi, global atau lokal gitu. Jadi layar ini bisa jadi titik temu dari hal-hal yang sebelumnya mungkin kita anggap berbeda gitu ya. Nah, misalnya waktu kemarin pas pandemi itu terasa sekali gitu, publik atau domestik, rumah kita itu jadi publik gitu ya. Makanya kemudian orang pada pasang setelah berjalannya waktu mulai muncul ini ya banyak fitur background gitu ya atau di blur. Waktu awal-awal kan belum ada tuh. Ya, jadi misalnya aku ngobrol dengan seorang teman dia bilang bentar ya pindah dulu nggak enak soalnya tembok belakang aku ini yang udah copel-copel dia bilang aku pindah dulu ya gitu ya atau misalnya dulu aku ingat beberapa teman sampai masang semacam kain gitu supaya area rumahnya nggak kelihatan gitu karena batas antara publik atau ruang privat dan domestik juga sulit dipilah lagi gitu karena kehadiran layar ini atau mobilitas dan imobilitas. Misalnya dulu kita membayangkan bergerak itu mobilitas ya berarti dengan tubuh gitu. Tapi kemarin pas lagi pandemi dan sekarang dilanjutkan ya mobilitas itu ya mobilitas virtual juga. Sementara tubuhnya immobile gitu ya. Tubuhnya di sini tapi kita bisa mengembara kemanapun gitu. Mungkin ini jadi dua slide awal ini jadi jadi titik tolak aku untuk ke bagian selanjutnya. Nah ini mungkin yang pertama aku kasih titik tekan adalah persoalan identitas gitu. Si Seo Ari atau si pemeran utamanya yang kalau teman-teman belum nonton, Seo Ari itu adalah karakter yang pakai baju warna soft pink ini ya, baby pink gitu. Si Seo Ari dibayangkan awalnya dia tidak tertarik dengan kehidupan para kalau di Indonesia disebutnya selebgram kali ya atau YouTuber atau ya sekarang kadang bilangnya konten kreator gitu. Tapi kemudian dia tanpa sengaja tercemplung gitu ya ke dunia itu dan kemudian prinsipnya Seo Ari adalah dia ingin mempertahankan dirinya seotentik mungkin gitu. Saya nggak mau jadi seperti mereka gitu. Misalnya salah satunya ditunjukkan dengan adegan dia kalau mau nge-endorse produk dia mau coba dulu gitu dia nggak mau yang kemudian ditegur sama agensinya bos agensinya dia bilang udah aja kan kamu sekarang banyak tawaran udah aja semuanya di endorse gitu tapi dia bilang nggak mau gitu saya segini aja udah untung gitu ya. Saya udah meningkatkan penghasilan agensi kita gitu kayaknya saya nggak mau kayak gitu gitu ya.
Dan ini mungkin kalau teman-teman ingat pas lagi apa ya beberapa tahun lalu sempat ada rame yang skincare yang di endorse oleh para selebgram ternyata berbahaya gitu ya. Itu mungkin ada contoh gimana kadang-kadang yang selebritas internet yang mengendorse suatu produk itu ya hanya demi jualan aja gitu ya, yang kemudian dikritik oleh si tokoh SEO Ari ini gitu. Dan mungkin pertanyaan-pertanyaan lain seperti sebetulnya dunia maya, makanya orang kan menyebutnya internet itu dunia maya ya. Maya itu kan mengesankan bahwa ini tuh palsu gitu. Apakah memang itu adalah dunia yang total berseberangan dengan dunia kita yang real, yang fisikal ini, atau seperti apa gitu? Dan apakah semua persona atau citra atau image kita di dalam layar itu pasti palsu? Mungkin nggak sih si Sewari ini mempertahankan otentisitas dia sebagai seorang pribadi gitu ya, sebagai individu? Mungkin nggak kalau di layar dilakukan itu? Hmm. Sebelum lanjut ke slide selanjutnya gitu ya, kayaknya ini menarik banget gitu Ami ya. Maksudnya tadi udah ke spill-spill gitu sama Kak Eca terkait tadi kepalsuan gitu, terus juga otentisitas gitu ya. Terus juga gimana orang itu juga memilah dan memilih gitu. Karena kalau aku lihat gitu ya Kak Eja, kok kayaknya ini mirip-mirip sih sebenarnya sama era TV gitu. Karena TV juga kan punya framing gitu ya, media punya framing gitu. Apa sih yang mau ditunjukkan, apa yang mau ditampilkan. Dan sekarang ada orang-orang yang memang ya kadang kita mikirnya, oh content creator ya dia aja. Ternyata ada agensinya gitu. Who knows gitu kan, apa di balik agensi itu dia juga punya framing tersendiri gitu. Mau dibawa kemana nih? Dan kayaknya ini juga akan jadi apa ya, lebih bisa menjurus ke suatu propaganda tertentu gitu loh Kak. Gitu sih kalau aku dapat insight gitu ya sebelum lanjut gitu. Oke, dan karena kebetulan tadi nyambung gitu ya sama slide-slide aku selanjutnya, mungkin aku akan lanjut dulu mungkin ya. Aku nggak tahu di sini apakah ada yang penggemar drama kolosal gitu ya, kalau di drakor atau dracin gitu ya. Eh, Drama kolosal nih kan lumayan apa ya, lumayan rame gitu ya, terutama dracin lah ya kalau ada yang penggemar. Hmm, Salah satu yang menurut aku jadi menarik dari drama kolosal adalah eh, selalu ada kisah tentang identitas yang disembunyikan. Entah misalnya mungkin ada yang nonton drakornya Park Eun Bin yang terakhir yang sebelum Uyumu yang tentang yang kolosal. Balik lagi dulu. Mana? Oh, minta tolong stop share. Ah, oke, oke. Muncul nggak? Oke, oke. Ya, balik ke soal tadi. Hmm, Mungkin bisa ya Pak Emin apa judulnya? Heeh. Sebelumnya yang kolosal. Oh ya, The King's Affection. Misalnya di situ eh, dia ceritanya identitasnya dia adalah perempuan yang harus menyamar jadi laki-laki. Atau kalau misalnya ada yang nonton penggemar Dracin yang kolosal gitu ya, cerita-cerita kalau di biasa para fans bilangnya period drama gitu ya. eh, Selalu ada digambarkan entah misalnya tadinya dia adalah sosok yang berkuasa,
kemudian misalnya karena musuh politiknya harus sembunyi, atau dia adalah anak yang lahir dari suatu kondisi era yang sulit gitu, jadi dia harus menyembunyikan identitasnya gitu. Tadinya aku mikir ya itu khas sekali drama kolosal gitu ya, Saiguk atau period drama kalau di Dracin. Tapi setelah nonton Selebriti aku merasa ternyata dunia modern pun adalah tentang menyembunyikan identitas asli kita dan membuat persona yang baru gitu. Dan ini mungkin aku mengutip sedikit dari gagasannya Richard Dyer gitu tentang bintang, tentang stars di dalam bukunya The Star Theory. Dia mengatakan bahwa seorang bintang gitu ya, kalau di film ini, kalau di serial ini berarti ya selebritas gitu, merupakan hasil dari konstruksi gitu ya, personanya. Bahkan aku pikir bukan cuma selebritas gitu ya, kalau tadi dibilang dari apa TV gitu ya. Kalau TV itu kan generasi TV zaman sebelum medsos, TV itu kan lebih sesuatu yang terpusat gitu ya. Yang bisa masuk TV hanya benar-benar orang yang selebritas yang ya main sinetron misalnya, main film seperti itu. Tapi sejak era medsos, semua orang seakan-akan punya kesempatan untuk jadi selebritas gitu. Kita punya kanalnya gitu. Termasuk sekarang saat ini kan kita sedang menjadi selebritas ya. Lewat acara ini gitu, kita punya layar kita sendiri gitu. Kalau dulu kan nggak bisa kan. Banyak udah kayak yang tapi kalau ya, Saking semua orang itu bisa gitu. Jadi orang yang bahkan menontonkan kebodohan aja gitu, dia bisa masuk gitu. Itu kayaknya perlu filter banget nggak sih gitu dengan apa yang ada gitu. Oke, gini ya, mandi lumpur gitu. Ya semacam itu sih. Jadi kayak aku membayangkan gitu ya, kalau misalnya orang sering bilang kita harus jadi extraordinary gitu. Tapi kalau misalnya semua orang menjadi extraordinary, di saat bersamaan semua orang menjadi ordinary gitu. Pikir itu juga kenapa misalnya banyak orang yang berusaha menjadi content creator atau minimal dari mengunggah di YouTube atau semacamnya, tapi nggak semua bisa menjadi YouTuber dengan subscriber di atas 1 juta misalnya, atau bahkan di atas 100.000 aja. Karena walaupun punya kesempatan seakan-akan sama, tapi kan nggak semudah itu juga gitu. Pasti ada banyak orang juga yang gagal gitu. Karena semua orang punya kanal yang sama gitu. Dan belum lagi pasti akan bersaing juga dengan misalnya orang-orang dari generasi TV yang kemudian buka YouTube gitu ya, misalnya Raffi Ahmad kayak gitu. Dia dari TV, kalau kita nyalain TV, isinya dia jadi hostnya gitu. Kita buka YouTube, dia lagi yang muncul gitu. Jadi memang akan jadi persaingan yang apa ya, semua melawan semua gitu ya. Gimana caranya supaya konten saya dilihat orang gitu ya. Memang yang kemudian yang jadi muncul kan memang cenderung yang unik atau aneh gitu ya. Kayak yang mungkin kalian ada yang pernah lihat YouTube 2 jam nggak ngapa-ngapain. Gitu ya. Terus juga ada yang ini apa, tutorial pakai sendal jepit. Ya, akhirnya yang unik-unik yang muncul gitu. Dan kalau balik lagi ke teori tentang bintang ini, persona itu kan hasil konstruksi gitu. Dan di dalamnya tentu saja ada ideologi gitu. Ideologi macam apa sih yang ingin ditunjukkan lewat persona kamu gitu. Misalnya kalau di dalam selebritas, di selebriti, si Ari kan digambarkan ya dia sebagai sosok yang pandai nge-mix match pakaian, punya clothing line sendiri. Terus dia selalu bangga memakai barang dari pasar Dongdaemun gitu ya, yang dia mix match dengan entah barang yang sama murahnya atau dengan barang yang sangat mahal gitu. Di salah satu adegan misalnya ketika dia pergi ke fashion show-nya Balmain, dia dapat atensi dari salah satu model di sana gara-gara dia memadukan rilisan terbaru dari blazernya Balmain dengan rok yang dia beli dari pasar gitu ya. Dia membuat persona semacam itu gitu. Dan ideologi ini kan
juga misalnya mengarah pada kalau di dalam selebriti ya berarti pada budaya konsumen gitu kan, ngomongin apa sih yang dipakai, atau misalnya kalau ngelihat sesama Gabian Society itu ya, geng selebritas itu geng selebritas yang ada di selebriti, yang ditunjukkan adalah ini loh hobi saya gitu ya. Hobinya tuh ya hobi-hobi yang menunjukkan kelas sosialnya gitu ya. Hobinya tentu bukan main gaple gitu ya. Dibayangkan itu hobinya tuh ya olahraga yang diasosiasikan misalnya dengan kelas menengah atas atau bahkan kelas atas gitu. Lalu juga yang terakhir yang pasti sangat jelas adalah terkait dengan komoditas gitu. Di salah satu yang di salah satu dialog misalnya si Ari bilang barang yang atau tempat yang dia datangi misalnya rumah makan tua yang di awalnya di episode 1, rumah makan tua yang nggak ada pengunjungnya gara-gara dia makan dan dia foto sampai jadi laris gitu ya. Lalu sampai si rumah makan Ibu Ajuma ini bisa pindah ke ruko yang bagus ya dan antriannya sampai keluar gitu. Dan ini juga misalnya kalau teman-teman merhatiin di kasus-kasus pemilihan brand ambassador ya, ini kan juga brand ambassador itu kan yang dijual adalah si citra yang dipilih gitu. Mungkin kalau kalian ada yang ngikutin kasus-kasus kayak Frizia ada yang tahu youtubernya Korea, dia tadinya adalah kayak youtuber fashion atau gaya lifestyle, lalu gara-gara tampil di Single Inferno, kalau ada yang tahu reality show dating, dia di sana pakai barang semua yang branded gitu, yang kemudian atensi orang yang tadinya terbatas hanya pada followernya jadi meluas bahkan mengglobal gitu ya karena tayangnya di Netflix. Lalu orang mulai menyadari, oh barang dia tuh bercampur yang asli dan yang palsu, dan kemudian dia kena boykot. Gitu. Oh, kayak salah satu tokoh di filmnya juga kan, selebgram yang jualan barang palsu itu. Iya, betul. Lalu misalnya kasus kalau ada yang tahu penyanyi dari Taiwan, dari Cina, Wang Lihong. Wang Lihong ini sempat jadi, ya tahun lalu dia jadi, itu namanya karena jadi bahan ketawaan publik ya, dia baru dilantik katakanlah jadi brand ambassador mobil mewah dan besoknya langsung ditendang sama sama brand mobil mewah ini gara-gara ketahuan bahwa si Wang Lihong ini melakukan seperti kekerasan finansial gitu ya. Jadi istri dia pas nikah, istrinya tadinya selebritas juga, aktris juga. Pas nikah dia melakukan pembagian perjanjian pembagian harta. Jadi penghasilan dia hanya untuk dia sendiri, sementara si istrinya nggak bisa berkarir gara-gara kayak kamu cuma boleh ngurus anak aja, dan anaknya tuh 4 kalau nggak salah, kecil-kecil semua gitu. Jadi yang kehidupan istrinya udah jadi nggak ada uang, apa semua benar-benar tersita di situ. Dan kemudian muncul berita-berita soal si Wang Lihong sepertinya di luar bersenang-senang gitu ya dengan skandal-skandal yang lain yang kemudian langsung ditendang oleh brand mobil mewah itu gitu. Karena yang dijual oleh brand ambassador adalah misalnya di kasus Wang Lihong, dia sebagai family man. Kalau ternyata dia tidak seperti itu, maka pasti akan langsung disingkirkan gitu. Atau misalnya kasus Jisoo yang aktor Korea yang kasus bullying ya, yang langsung di kick dari salah satu drakor yang bareng Kim So Hyun ya, The Moon Rises kalau nggak salah judulnya, yang tiba-tiba PH itu hampir bangkrut karena harus syuting ulang adegan semuanya nyaris dari awal, dan karakter Jisoo digantiin sama Na In Woo gitu. Dan banyak banget kasus misalnya terakhir di dunia showbiz Cina misalnya Chai Sukun gitu ya, karena ketahuan dia memaksa pacarnya untuk aborsi gitu ya. Jadi atau yang sangat meriah ya kasusnya Chris Wu ya. Nah, kalau mungkin yang tadinya fans EXO kaget gitu untuk sepak terjang Chris Wu mengerikan gitu ya, langsung di cancel oleh publik gitu karena personanya di layar jadi dianggap tidak sesuai dengan real kehidupannya. Tapi ini ya Kak, maksudnya sebelum lanjut juga
berarti sebetulnya publik tuh udah mulai aware gitu bahwa ya ketika kamu menjadi apa otentik diri kamu gitu, kita sangat menghargai itu gitu. Hmm, Dibanding yang kamu fake gitu, kamu goals kamu itu ya untuk menipu kita gitu. hmm. Kayaknya orang-orang udah mulai aware gitu terkait hal itu gitu. Iya, dan mungkin kalau nyambung sama tadi di slide-slide awal gitu, karena layar ini kan dibayangkan sebagai titik temu gitu. Dan sekarang karena kita udah kehidupan keseharian kita selalu terkait dengan layar, termasuk cara kita mengetahui realita itu lewat layar, kita jadi apa ya, membayangkan bahwa ada apa ya, kesesuaian gitu antara kamu di layar dan kamu di real life. Jangan dipisah-pisah gitu kedirian kamu gitu ya. Mungkin juga ada aspek itu gitu. Lalu juga mungkin ini sedikit catatan dari aku gitu. Gimana layar itu punya kemampuan untuk menampilkan atau menghadirkan realita, tapi sekaligus juga menyembunyikannya gitu ya. Karena tadi ya balik ke slide kalau dari slide awal, kan dunia kita ini dunia real ini kan 3 dimensi gitu. Dan kalau udah berlalu berlalu aja gitu. Sementara dunia layar kita bisa nonton reels diulang terus gitu. Kalau yang suka tidur apa ya sebelum tidur dan ngeliatin TikTok terus tertidur, ya TikToknya akan muterin terus video ya, naiknya ya terus gitu ya. Jadi si realitasnya ini ada yang ditunjukkan di layar dan ada yang disembunyikan gitu. Dan sama gitu dalam konteks identitas pun kita selalu punya sisi diri, persona yang kita tunjukkan dan persona yang kita sembunyikan. Dan ini misalnya kalau di dalam drakor selebriti ini, misalnya di salah satu adegan waktu si Seo Ari ngedatengin si Angela gitu ya, yang kemudian si Seo Ari mengancam gitu akan membeberkan side job Angela. Uh, Akhirnya si Angela ngasih tiket apa ya, barisan depan dari Balmain fashion show-nya. Dan di situ yang dipakai adalah saya udah tahu loh identitas real kamu seperti apa gitu ya. Jadi yang dijadikan ancaman adalah sisi diri yang disembunyikan dari layar gitu ya. Dan secara garis besar plot utamanya selebriti juga kan sebetulnya si Seo Ari digambarkan sejak awal itu kan drakor ini membuka dari live-nya Seo Ari gitu ya yang ditunjukin penontonnya baru beberapa ribu gitu. Kalian pasti kaget kan saya kembali orang yang sudah mati gitu kan dia kan bilang gitu dan akhirnya sepanjang cerita kan jadi bolak-balik ya antara peristiwa yang mendahulunya dan kondisi sekarang ketika Seo Ari live gitu ya dan penontonnya sampai puluhan ribu, naik sampai di atas 100.000 gitu. Yang ditunjukkan adalah menunjukkan sisi gelap selebriti yang juga sebetulnya selama ini disembunyikan dari layar gitu. Misalnya di salah satu dari Gabin Society itu kan adalah konten kreator lifestyle hidup sehat gitu kan ya olahraga. Tapi misalnya di dalam dunia real dia datangnya ke pesta narkoba misalnya gitu. Jadi itu hal-hal yang disembunyikan yang kemudian ditunjukkan. Gitu. Dan menurutku yang juga menjadi menarik dan paradoksal adalah cara menunjukkan apa yang disembunyikannya pun kembali lewat layar gitu. Jadi semuanya sangat bergantung dengan layar. Dan ini aku di kanan mengutip gitu ya. Jadi teman-teman karena ini Netflix ya, jadi mau nge-capture itu jadi susah adegannya. Jadi aku cuma bisa nge-capture dialog-dialognya aja. Ya ini misalnya kalimatnya dari Angela ya, katakan saja akan kulakukan semuanya gitu ya. Jadi dia berusaha untuk menutup mulut Seo Ari gitu. Dan ini mungkin bahasan kedua aku adalah soal popularitas gitu ya. Misalnya di episode awal itu si Ari bilang, ini berarti apa yang aku makan dan pakai dilihat oleh 1,3 juta orang tiap hari. Dan Ari juga bilang kalau dia termasuk dalam 1% influencer yang punya follower terbanyak gitu ya. 1% itu kan kita bayangin berarti kalau kita membayangkan di atas 1 juta itu 1%, berarti yang lainnya gapnya lumayan jauh gitu ya. Kalau aku pakai produk punya follower 1,3 juta gitu. Kalau aku pakai produk dan ada 1% aja orang yang beli, berarti angkanya udah 13.000 gitu. Itu kan 13.000 follower beli produk, Pak, itu udah angkanya besar sekali gitu.
Dan Syawari sendiri akhirnya kan karena biasanya dia dirisak oleh geng Gabis Society, dia kan akhirnya bilang, ini kan dunia yang kalian selama ini banggakan gitu ya, dunia yang membedakan kualitas orang dengan angka-angka, dengan kuantitas gitu. Beda kan yang punya pengikutnya sejuta sama yang cuma ratusan ribu. Dan memang di dalam popularitas kita di layar itu kan yang memang sangat berperan adalah kuantitas dan kuantifikasi gitu. Kalau kita nonton YouTube, jangan lupa ya like, gitu kan kalimatnya selalu ya, guys jangan lupa ya subscribe gitu ya, klik lonceng gitu-gitu. Karena yang mau dilihat ya berapa jumlah subscriber kamu, view-nya udah berapa gitu, like-nya berapa, followernya berapa gitu, semuanya serba angka gitu. Sampai-sampai nih ya kayak apa maksudnya hal yang terkait influencer gitu ya, sosial media ini juga ternyata gitu berpengaruh ke bagaimana kita berperilaku gitu keseharian kita. Sampai-sampai saya sempat ngedengar gitu ya, di salah satu sekolah di Kota Bandung itu seringkali mengotak-ngotakan gitu. Jadi kayak geng-gengan gitu, hanya karena beda followers gitu. Kayak followersnya kayak, oh ini geng followersnya gede-gede sih, yang ini followersnya kecil. Dan ternyata sebegitu pentingnya gitu kuantitas dibanding kualitas gitu pada masa saat ini. Wah, serem banget gengnya. Iya, bener banget. Itu tuh terjadi bener-bener nyata gitu ya, apalagi di Kota Bandung gitu. Beberapa kampus gitu ya, apalagi sekolah gitu yang aku lihat, beberapa geng tuh yang punya handphone bagus atau punya followers banyak, itu tuh satu gengnya sama yang itu, sedangkan yang lainnya tuh jadi teman sisa gitu. Dan aku bener-bener ngelihat langsung gitu ya di salah satu kampus yang aku datang ke sana. Itu tuh benar-benar kelihatan nyata banget gitu, mana yang gengnya mungkin kelas atas dan kelas bawah yang nggak ada temennya gitu, jadi sendirian aja gitu. Wah, serem sih. Dan terus juga ya di dalam dunia layar ini penonton itu harus selalu adalah konsumen gitu. Terlepas dia beli produk atau enggak ya. Dengan kita nonton ini sebetulnya kan kita udah jadi konsumen. Entah itu konsumen ideologi, konsumen dari misalnya, walaupun kita nggak beli nih barangnya, misalnya aku sebagai penonton, penggemar YouTube ini ya, bahasan review-review gadget, minimal aku kepikiran gitu. Aku nggak beli gitu ya. Terus minimal kita mengkonsumsi suatu gaya hidup, suatu ideologi, suatu persona gitu ya. Atau kalau misalnya poin yang ketiga gitu yang aku tandain dikasih tanda kutip, misalnya kalau di dunia showbiz Cina tuh kan ada istilah traffic gitu ya. Dunia showbiz itu kenal istilah traffic untuk selebritas-selebritas yang selalu jadi hot search gitu ya, selalu dibicarakan oleh orang-orang. Dan traffic ini kan ya kalau terlepas dari dunia showbiz, orang kayak kita ngeklik berita aja kan dikejar traffic gitu ya. Kadang beritanya pendek tapi disuruh ngeklik 5 kali gitu. halaman selanjutnya udah paling sebel. Udah gitu ternyata informasinya sampai akhir nggak ada. Yang dicari kan traffic, orang ngeklik gitu kan. Dan ini mungkin aku mengutip sedikit gitu, teman-teman bisa sambil baca kutipan dari Guy Debord gitu ya, dari bukunya The Society of the Spectacle. Di mana dunia modern itu ya adalah akumulasi dari spektakel gitu ya, penonton gitu ya, tontonan kita gitu. Dan segala hal itu ya jadi soal representasi gitu. Lalu juga spektakel ini is not a collection of image but a social relation among people mediated by image ya. Jadi semuanya soal image, soal imaji gitu ya kalau bahasa Indonesianya, atau kadang suka diterjemahkan image sebagai citra gitu. Semuanya adalah soal citra gitu. Dan ini aku kutip juga di sebelah kanan dari dialognya Ari di episode awal. Dia bilang orang itu kesel gitu sama ngeliat influencer, tapi penasaran gitu ya. Dan itu ngehasilin traffic ya, yang view-nya pasti banyak gitu. Dan dia juga terang-terangan bilang, ini adalah dunia di mana orang bisa menghasilkan uang jika terkenal. Dan misalnya di episode awal, waktu Ari ditawarin sama si bos agency ya, dia bilang, jadi saya bisa mendapatkan semua ini gratis asal punya 1.000 follower. Terus kata si bos agensinya,
lebih tepatnya ini disebut disponsori. Itu menarik gitu ya permainan kata-katanya. Dan memang akhirnya apa ya, ini soal apa sih? Soal kuasa itu gitu ya. Di sini aku eh, kutip dialognya Sio Ari. Di sini dia bilang, di sini mulut bisa memberi kekuatan dan dengan kekuatan itu mereka bisa menginjak orang lain gitu. Kadang kalau misalnya kita nonton lihat di medsosnya apa selebritasnya Indonesia gitu, orang bisa eh, sama selebritas itu ribut tuh lewat medsos gitu ya. Atau kalau fans di dunia fandom ya berarti tweet war gitu ya, berantem gitu. Kita apa ya, lewat entah itu cuitan, entah postingan, kita bisa dengan apa ya, kita statementkan sesuatu dan itu bisa dipakai untuk menginjak orang lain gitu. Nah kan misalnya kalau misalnya pinjam dunia showbiz Korea, beberapa apa ya, aktor atau aktris itu yang digosipin pelaku bullying kemudian karirnya habis gitu. Terlepas dari apakah dia beneran pelaku atau bukan gitu. Ya misalnya kayak di kasusnya si Kim Garam ya, Lesa Rafim, eh, apa setelah orang tahu detailnya ternyata ya dia nggak sepenuhnya salah gitu ya. Dia dibully kemudian eh, apa ya, ya kayak dia separuh membela diri mungkin juga sama teman-temannya karena kesel gitu ya jadi membalas. Jadi kemudian jadi apa semrawut gitu ya. Atau beberapa kayak aktris kayak Pak Yeso gitu, Pak Yeso juga itu nggak jelas gitu ya. Atau yang sekarang yang lagi main Uncanny Counter ya, si siapa itu salah satu pemeran utamanya yang cowok, ini juga dia selalu kena rumor bullying gitu, yang sambil mana buktinya tuh nggak bisa ditunjukkan gitu ya. Dulu juga sempat Kak yang pemain Boys Before Flowers itu, Kim Hyun Suk. Kim Hyun Jung. Dia kan apa pelecehan seksual gitu kalau nggak salah. Tapi ternyata nggak terbukti gitu. Tapi efeknya apa yang terjadi, bagaimana media apa framingnya gitu ya, apalagi kalau dulu kayaknya ada Instagram atau TikTok kayaknya wah udah selesai lah gitu ya, itu efeknya gitu. Jadi bagaimana kita juga selain berpikir kritis gitu ya, bagaimana juga empati gitu, benar-benar menselidiki lebih dalam, kayak mungkin tadi Kak Eca mention ya tentang kasus Audrey gitu. Ternyata setelah ditelisik itu hanya ya drama dia aja gitu ternyata gitu. Dan sekarang juga muncul lagi loh yang baru terkait apa si wanita ini ya, dilabeli ODGJ gitu, dan dia apa merasa bahwa diperkosa gitu. Nah itu juga kan, wah ini kita harus benar-benar aware nih, harus hati-hati gitu dengan banyaknya kan apa ya informasi yang masuk, bagaimana orang-orang menilai hal itu juga kayaknya ya inilah gitu ya apa yang terjadi, yang kayaknya di selebriti juga sangat terlihat gitu ya. Ya betul. Dan dialog lainnya juga yang di sini aku kutip, si Ari bilang ada kekuatan dalam kekuasaan, dalam nama atau dalam anonimitas gitu ya. Dan di kanan aku kutip dialognya dari episode 1 soal dia dapat 10 juta won dari iklan, terus cuma nyebutin aja langsung dapat 5 juta won dan produknya langsung ludes gitu ya. Jadi betapa besar kekuatan dari bintang gitu ya, dari selebritas ini gitu. Dan ini misalnya apa sih power yang kemudian dimiliki gitu ya kalau bagi si selebritasnya sendiri ya, misalnya kalau di dalam drakor selebriti ini dengan jelas ditunjukin soal ya endorsement gitu ya, yang dia bilang disponsorin gitu. Belum lagi ya keuntungan ekonomi, asal dia pakai apa barang dari pasar dia bisa jual misalnya harganya berkali-kali lipat asal ada Ari Pix ya, ini yang pilihan Ari, produk pilihan Ari langsung jadi laku gitu. Dan di sini aku ngutip Han Byung Chul, mungkin kalau teman-teman belum familiar, Han Byung Chul ini adalah Yusuf orang Korea ya. Tapi bukan karena hari ini kita bahas drakor ya. Sengaja nyari filosof Korea. Jung Chul ini adalah filosof orang Korea, tapi dia sejak tahun 80-an dia jadi filsuf Jerman gitu. Jadi dia emang udah 40 tahunannya di Jerman gitu. Jadi dan kebetulan aku dari tahun lalu membaca si Han Byung Chul ini gitu karena apa aku lumayan relate gitu, bagi kajian aku lumayan relate dengan si filsuf ini. Dan pas mau bahas selebriti, ya udahlah pakai filsuf ini aja.
Kebetulan orang Korea juga. Ya, dan misalnya dia bilang this logic of self exploitation, which is much more efficient gitu ya. Dan dia juga tekenin bahwa eksploitasi zaman sekarang itu bisa tanpa dominasi sama sekali gitu. Dan kalau lihat di dalam selebriti, siapa sih para selebritas internet ya atau selebgram atau youtuber ini, mereka tuh ya mengeksploitasi diri sendiri gitu. Mereka bukan orang yang harus kayak dipecut gitu. Kamu harus ngerjain ini, kamu harus ngerjain itu gitu ya, seperti pekerjaan orang pada umumnya gitu. Nah, mereka mengeksploitasi diri sendiri dan mereka melakukan itu dengan senang hati. Sampai si tokoh siapa aku lupa namanya, yang pokoknya si suaminya tuh berusaha ditampilin seorang orang yang sangat romantis gitu ya, gold couple gitu ya. Dan kalau di selebritas Indonesia sendiri, selebgram kita ya, gold couple yang ternyata ambiar juga kita udah sering sekali lihat ya. Sampai kayaknya sekarang orang kalau ngeliat gold couple tuh udah keburu skeptis gitu ya. Ini mah kayaknya di depan layar doang deh gitu ya. Dan ini mungkin bisa dibandingin juga gitu kalau dengan kalau di Indonesia mungkin masih relatif baru ya dunia kayak live streamer gitu kan belum terlalu besar ya di Indonesia. Walaupun sekarang kalau di Indonesia kan cenderungnya kalau orang punya toko online ya live streamernya adalah pegawai tokonya. Kalau lihat live Shopee, live TikTok gitu ya kan arahnya gitu. Tapi misalnya di negara kayak Korea dan terutama Cina ya, ya di sana live streamer itu udah kayak ya selebritis gitu ya. Dan brand-brand seringkali kalau buat pemasaran langsung akan milih live streamer ini karena efeknya langsung bisa langsung jualan gitu. Dan mereka di sana live streamer tuh ya punya agensi udah kayak artis gitu. Dan kerjanya luar biasa dan mereka tuh dibebasin sebetulnya. Kamu mau kerja berapa lama terserah. Tapi iming-imingnya adalah bonus. Jadi orang aku waktu itu ngeliat ada kasus soal si live streamernya nggak wafat nggak lama dari beres live streaming gara-gara kecapean dia terus-terusan hampir setiap hari mungkin hampir 18 jam gitu jualan produk terus dan nggak ada yang maksa tapi karena diiming-iming nanti kamu akan dapat bonus lagi dan kalau misalnya dia melambatkan langkah dia akan tergeser oleh live streamer lain gitu. Dunia internet tuh kan 24 kali 7 gitu ya. Begitu kita lambat, orang akan menggeser kita. Persaingannya sangat ketat gitu ya. Itu menarik gitu kasus-kasus seperti itu. Dan itu yang sesuai gitu ya, yang dibilang sama Han Byung-chul tentang eksploitasi diri sendiri. Dan sekarang aku pikir dunia sehari-hari ini juga kita terlepas dari soal selebritas gitu. Kalau ngelihat para influencer atau para YouTuber, selebgram gitu yang selalu tadinya saya begini, lalu karena bekerja keras saya begitu gitu. Akhirnya di usia 25 tahun saya punya tabungan 1 miliar. Saya kan template-nya zero to hero gitu ya. Dan yang kemudian orang jadi kadang-kadang kalau nggak kritis gitu, orang akan merasa bahwa kalau kita belum punya pencapaian seperti itu adalah karena kegagalan kita. Kita kurang rajin, kita kurang bekerja keras. Gitu. Dan yang kemudian muncul adalah ya ideologi self exploitation itu yang saya harus bekerja lagi lebih keras. Saya punya pekerjaan utama tapi saya harus punya side job. Saya harus investasi. Gambarannya kalau kayak gitu. Lalu juga mungkin ini aku meminjam dari Walter Benjamin gitu. Walter Benjamin mengkaitkan si dunia layar ini atau kalau zamannya Benjamin kan berarti masih dunia sinema ya, cikal bakal dari screen itu. Dia membayangkannya layar itu dengan mengaktifkan tubuh massa gitu ya, tubuh kolektif, tubuh publik gitu. Dan ini ya jelas sekali gitu ya lewat endorsement lalu orang digiring untuk membeli suatu barang ya itu kan mobilisasi massa gitu. Atau kalau misalnya kayak sekarang tahun-tahun politik gitu nanti kampanye mungkin ada yang pakai artis siapa gitu atau nanti orang digiring untuk punya statement tertentu atau berpandangan tertentu itu kan ya akhirnya juga mobilisasi massa gitu.
Lalu juga yang sangat jelas adalah budaya konsumen gitu ya, sangat jelas sekali. Dan ini juga mungkin yang akhirnya tidak terhindarkan ya. Kalau ngomongin power ya berarti akan ngomongin power siapa yang lebih besar gitu. Kalau di selebriti ya berarti ngomongin eh, hierarki tadi ya, follower kayak gitu. Siapa yang kalau di adegan fashion show Balmain tuh kan siapa sih yang duduk di jajaran depan, atau pas adegan Sisil Ari diundang ke launching kosmetik ya. Eh, dia kan di situ si temannya itu Om Min Hye-nya marah gitu, kamu kesini malah dibayar gitu ya. Itu kan jadi ada soal power lagi gitu, soal hierarki kuasanya. Tapi di saat bersamaan di dunia internet sekarang ini, power tuh nggak sesuatu lagi yang terpusat gitu ya. Tapi ada kuasa itu bisa lebih tersebar gitu. Dan seringkali misalnya uncontrollable. Misalnya Ceo Ari di awalnya coba ya udah iseng buka Instagram, ngepost barang yang dia beli dari pasar, lalu bisa menjadi 1,3 juta, itu kan seperti efek bola salju gitu yang nggak bisa dikontrol gitu. Atau kalau kita ngelihat para apa ya, orang-orang di medsos yang kemudian ujungnya di rujak warganet dan minta maaf, itu kan biasa seringnya adalah mereka iseng ngepost dan gak nyangka jadi viral terus dihujat gitu. Hampir selalu kayak gitu ya, terus ujungnya nanti minta maafnya juga di medsos gitu ya, lalu orang setelah dia minta maaf terus nggak lama udah lupa kasusnya juga apa, saking keseringan kebanyakan kasus seperti itu gitu. Lalu ya ini selalu jadi arena kuasa yang terus dinamis gitu ya, tarik menarik. Dan menurut aku itu menarik juga gitu ya, si siapa eh, judul salah satu episode di Selebriti itu, kamu merasa tidak adil, jadilah sukses gitu ya. Jadi kalau kita pengen keadilan, kita harus mengalahkan gitu loh di hierarkinya gitu. Kalau kita masih powerless, kita nggak bisa menciptakan keadilan yang kita pengen gitu. Itu kan paradoksal gitu, tapi lucu gitu. Ini apa, ingat beberapa waktu lalu ya, lu ada apa, uang, lu ada kuasa. Apa sih itu ya? Oh, ya, lu punya duit, lu punya kuasa. Lucu. Ya terus jadi ini gak sih kayak ambigu gitu kalau sekarang tuh kalau kita viral itu tuh jadi kayak titik sukses kita gitu, titik prestasi gitu. Iya gak sih kayak konten yang kita bikin terus viral dan disukain banyak orang itu tuh jadi kayak prestasi yang sangat membanggakan gitu. Padahal mungkin hal yang viral itunya tuh nggak ada isinya gitu. Kayak banyak kayak gitu dan mereka tuh merasa bangga banget gitu bisa viral kayak gitu. Dan Iya. kalau nggak salah ada juga, aku lupa apakah itu sekolah atau universitas yang memang membuka jalur, kan biasanya kalau beasiswa itu jalur akademik atau jalur non akademik yang misalkan olahraga gitu. Tapi ada yang jalur selebgram, ada influencer dari jalur, aku lupa itu di mana pokoknya, tapi ada kayak sampai ada yang mengkritik kayak itu tuh bukan prestasi gitu. Itu unik sih gitu. Tapi memang perkembangan zaman gitu ya, dan memang kita harus aware, dan ini salah satu bentuk gimana masyarakat kita bisa lebih aware ya, melalui film lah kayak gitu. Ya, aku ngebayangin ya, kalau sekarang kan influencer kadang disebutnya KOL ya, Key Opinion Leader gitu. Ya kalau misalnya pinjam kasus Seo Ari, dia punya 1,3 juta follower, kalau dia diterima di suatu kampus ya, kalau contohnya tadi, kalau ada 0,1%-nya aja daftar di kampus itu udah 1.300. Ya, ya masuk akal juga sih, walaupun pasti orang akan mengkritik ya kenapa dunia pendidikan jadi pakai cara seperti itu juga gitu. Lalu juga yang mungkin menarik adalah si power ini adalah juga power yang bisa tarik menariknya itu tidak cuma dari si selebritasnya gitu ya, yang dia bisa menentukan uh, opini publik gitu ya, makanya disebut KOL, Key Opinion Leader gitu, atau disebut juga influencer. Tapi juga sebetulnya power itu bisa muncul dari publik gitu ya. Kalau tadi di slide sebelumnya bilang kekuasaan itu kan sekarang tersebar gitu ya, karena dunianya berbeda gitu, dunia internet. eh, Publik juga punya apa ya, punya power gitu. Dan juga ada power lainnya, yaitu power lewat anonim gitu ya, anonimitas. Dan saya dialog-dialog kayak bagaimana aku bertahan melihat begitu banyak komentar buruk atau komentar jahat adalah bentuk kekerasan yang berat, atau sekarang selebritas-selebritas kadang suka ini ya,
seperti yang dilakukan Deddy Corbuzier gitu ya, kalau ada yang ngomongin hal yang buruk langsung dia laporin gitu ya. Atau di Korea juga kan gitu. Terus juga si Seo Ari digambarin akhirnya polisi nangkep orang yang head speech ya, dan yang ternyata adminnya adalah sobatnya sendiri. Dan ini aku kembali pinjam Han Byung Chul, dia ngomongin juga soal soal anonimitas gitu ya. Dia ngebahas soal respect gitu ya. Respect itu kan tandanya kita punya apa, eh, ada jarak gitu yang dipelihara gitu, dan sementara si apa respect itu adalah kebalikan dari spektakel, sifat dari penonton gitu ya, karena justru di dalam dunia spektakel yang terjadi adalah kesenangan menatap gitu yang di saat bersamaan tidak punya jarak atau tidak punya respect gitu. Dan ini dia bilang a society without respect, without the pathos of distance, paves the way for the society of skandal gitu. Nah, ini statement-statementnya sangat relevan gitu dengan yang digambarin sama si selebriti. Dan Han Byung Chul juga bilang soal anonimitas itu seperti apa gitu. Jadi dia membandingkan apa si uh, si anonimitas ini kan apa ya, kebalikan gitu, karena nama itu adalah identitas gitu. Di sini dia bilang names and respect are linked gitu ya, jadi itu tuh sepaket gitu. Sementara kalau di dalam dunia anonimitas gitu ya, di dunia anonim, trust itu sulit di apa ya, trust itu sulit muncul gitu. Dan kita sendiri kan kadang kalau ngeliat apa ya, diskusi di medsos atau pertengkaran di forum komentar selalu ada yang gini, dasar lu pakai akun bodongan gitu. Jadi sengaja bikin akun buat bikin kerusuhan aja gitu, ricuh di kolom komentar gitu ya. Jadi makanya dia bilang the digital medium which separate message from messenger, news from its source, is destroying names gitu. Dan kita sekarang kadang karena merasa apa ya, punya kebebasan gitu dengan anonimitas, orang bisa melakukan apapun gitu ya, termasuk misalnya melakukan hal-hal yang di dunia real kita nggak berani lakukan gitu ya. Dan rata-rata orang kan sebetulnya punya akun alter ya, punya second account lah ya kalau orang bilang gitu. Dan kadang-kadang orang lebih bebas di dalam second account itu gitu. Dan kalau pertanyaannya sebetulnya diri kita yang lebih real yang mana, jangan-jangan yang akun alter itu daripada persona yang apa yang muncul di LinkedIn kita gitu. Kayaknya ada yang di apa di akun utama kita, jadinya itu mah sisi diri kita yang ini aja yang kita konstruksi biar kelihatan. Kalau di LinkedIn tuh, wah ini pas kuliah banyak aktif di organisasi gitu ya, atau oh pengalaman kerjanya udah panjang gitu. Siapa tahu di second account dia adalah adminnya ARMY gitu misalnya, kan bisa aja gitu. Jadi ini juga sangat menarik menurutku pembahasan soal anonimitasnya dari Han Byung Chul, karena dia membedakan antara kita di dunia real di kerumunan gitu ya. Kalau kita di dunia real, kita masuk ke kerumunan, kita adalah nobody. Kita bukan siapa-siapa dan identitas individual kita hilang. Sementara di dalam dunia internet, dia sebutnya homo digitalis, gitu. Kita tuh selalu nih ya, di kalimat terakhir dia bilang, homo digitalis often takes the stage anonymously. He is not a nobody, but a somebody, an anonymous somebody. Jadi kita anonim, tapi kita adalah somebody karena identitas kita ada gitu ya. Dan ini yang membedakan kita sama kerumunan. Kalau di dunia real, kita kalau di dunia real misalnya kita datang ke suatu tempat gitu ya, yang banyak orang, ya udah identitas kita hilang aja gitu ya. Dan mungkin ini juga bisa dibandingkan gitu sama gagasannya George Simmel tentang kehidupan dunia apa ya, dunia kota gitu ya, kehidupan urban modern itu ditandai dengan anonimitas, karena di kota itu kan ada banyak orang. Identitas orang-orang tuh udah apa ya, udah nggak bisa lagi dikenali satu persatu. Kalau kita tinggal misalnya di lingkungan yang kecil gitu di desa,
mungkin ya kita tahu lah orangnya si ini, bapak ini, ibu ini gitu. Sementara kalau di kota dengan semakin banyaknya orang, kita udah nggak kenal satu sama lain gitu. Dan akhirnya orang ditandai dengan apa sih? Dengan angka-angka biasanya, misalnya nomor KTP-mu berapa gitu, nomor HP-mu berapa, atau ID TikTok-mu apa, ID Instagram-mu apa. Identitas kita dipakai untuk dikenali dengan cara seperti itu gitu. Dan di internet ya berarti kita anonim, tapi kita adalah somebody. Karena identitas kedirian kita ada gitu, nggak menghilang di kerumunan. Dan ini mungkin juga konsekuensi lainnya gitu, ada gap di antara di dalam dan di luar layar gitu, yang kemudian ditunjukkan lewat karakter BBB famous gitu ya, AKA Lee Eun-chae, AKA lagi Lee Son Young gitu ya, jadi nama inisialnya banyak gitu. Dan menurut aku dialog-dialognya bagus gitu ya, dia bilang gajiku sebulan hanya cukup untuk 1 kali makan mereka. Uang itu tidak akan kumiliki sampai mati, tapi kalian menghabiskannya dalam sehari. Semua pakaian, barang mewah, dan mobil super itu kalian memamerkannya dan membuat hidup kami seperti sampah gitu ya. Ya kalau kita ingat dulu kasus-kasus ini ya apa flexing gitu yang ternyata uangnya dari hasil ya tipu-tipu gitu, investasi bodong gitu. Atau misalnya dialog lainnya yang dia bilang, apa sulit bagi kalian untuk diam, apa kalian harus selalu menyombongkan diri gitu ya. Sekarang di konten kalau di medsos tuh kan gitu ya, kecenderungannya adalah selalu hiperbola gitu, entah hiperbolanya tuh aneh sekali gitu ya, yang apa orang mandi lumpur gitu, atau 2 jam nggak ngapa-ngapain dan semacam itu, atau hidup lagi capek-capeknya tapi ya gitu ya. Lalu eh, hiperbola lainnya adalah misalnya kesuksesan yang hiperbola, yang lulusan ini terus hobinya ini gitu, perangkat gaya hidup yang eh, wah kok bisa ya, ya goals banget gitu ya. Atau misalnya ya flexing lainnya bentuknya misalnya nunjukin saya pakai kemana-mana pakai supercar kayak gitu ya, kayak afiliator yang diciduk itu kan juga ditunjukin kayak gitu ya. Saya belum usia 30 tapi udah punya ini, udah punya itu gitu. Dan ini si Seo Ari bilang delusi itu saat kamu terpikat dan terobsesi dengan sesuatu sampai kamu tidak sadar gitu ya. Lalu untuk apa melihat hidup orang lain, hanya membuat iri gitu ya. Dan ini aku kembali pinjam Walter Benjamin gitu. Walter Benjamin di The Arcade Project membicarakan di salah satu bagiannya membahas soal dunia modern itu ditandai dengan kehadiran material kaca. Kaca itu membuat sesuatu tuh jadi kelihatan mewah gitu ya, yang dia kemudian tunjukkan dengan kehadiran eh, apa sih kalau di mall itu kayak jendela tajam itu loh ya. Kalau kita ke mall kan kelihatannya ada manekin terus depannya kaca gitu ya. Si Walter Benjamin ngejelasin kemunculan apa jendela pajang, terus juga bangunan-bangunan yang pakai kaca gitu. Kaca tuh sesuatu yang menarik bagi dia karena di satu sisi menunjukkan transparansi, tapi sebetulnya memisahkan atau membatasi gitu. Dan kaca itu membuat sifatnya yang transparan tapi juga membatasi atau memisahkan ruang itu memunculkan desire atau keinginan kita gitu ya. Kalau misalnya siapa kita ke PVJ gitu ya misalnya, wah ini ada seri terbaru dari Zara ya, ngeliatin menekinnya di kita merasa apa ya, karena ada pembatasan tapi transparan, ya itu membuat kita seakan-akan itu sesuatu yang bisa diraih tapi sebetulnya juga terbatas gitu, dan itu yang membuat kita terobsesi atau ingin punya sesuatu. Dan sifat dari kaca ini yang kemudian selanjutnya muncul di dalam screen atau gadget-gadget kita atau TV, ponsel gitu. Di layar kita ini kan ini juga kaca gitu ya, ini sama gitu, ini memberikan ilusi yang seakan-akan dekat gitu. Ini ya selebritas ini pakai ini apa brand make up atau brand skincare ini, saya jadi pengen beli shade warna ini gitu ya, soalnya lipstiknya gitu. Kalau melihat beauty vlogger, ya ampun warna lipstiknya ini ya macam-macam pengen gitu ya, tapi pas kita beli sendiri ini kita mau pakai kemana juga gitu ya, udah lama belum habis sudah kadaluarsa gitu. Selalu siklusnya kayak gitu. Atau kita ngelihat medsos, ngelihat Shopee atau Tokped itu belanja
pas udah dipakai di apa modelnya bagus, pas yang kita yang pakai kok nggak cocok. Lalu jadi ada suasana seperti itu, dan yang kemudian munculnya akibat desire itu ya ada fetishisme komoditas gitu. Dan kemudian bagian terakhirnya adalah apa sih implikasi yang atau hal yang di isu yang muncul tersirat gitu ya di dalam selebriti. Sel Ari ini apa ya, dia di awal tuh kan pengen apa ya, gak pengen meniru cara hidupnya Gabin Society dan geng selebritas yang kalau berantem tuh menuangkan anggur gitu dan mengotori gaun gitu. Tapi kemudian juga akhirnya dia bekerja dengan salah satu adegan nunjukin yang ternyata saya juga mengancam orang lain demi mempertahankan posisi saya gitu ya. Dan ini juga menarik gitu ya, apakah Sewari ini adalah kita gitu. Apakah lu punya duit, lu punya kuasa tuh hanya berguna waktu kita nggak punya duit dan nggak punya kuasa gitu ya. Kalau udah punya kayaknya kita nggak akan teriak itu lagi gitu. Atau misalnya di awal kan Sewari juga waktu dia sangat sibuk itu masih jadi jualan apa? Jualan skincare ya, kosmetik keliling gitu ya dari rumah ke rumah. Eh, Apakah Sewari itu ya dia anti kemapanan karena dia belum mapan aja gitu. Gitu. Ini tentu jokes gitu ya. Cuma itu menarik gitu. Bagaimana ketika kita ingin mengalahkan kuasa di dalam selebriti ditunjukkan bahwa kita harus punya kuasa yang lebih besar dulu baru bisa menentukan cara kerja dunia yang digambarkan ini gitu. Lalu juga menarik di mana si Ari di bagian akhir ya, ini tentu spoiler ya yang belum nonton, dia akhirnya memutuskan untuk keluar dari dunia selebritas internet gitu, walaupun ada 3 jutaan orang yang mendukung akun Agree Ari gitu ya, yang dia kemudian bilang di apa ya monolog akhir episode, dia bilang saya tahu karena apa ya publik warganet atau publik itu akan dengan mudah mengubah dari Agree Ari jadi ugly Ari gitu. Jadi menarik gimana si publik itu dibayangkan sebagai sesuatu yang sifatnya tidak tetap gitu ya, yang kadang-kadang pelin-pelan gitu ya dan bisa keliru dan apa ada power untuk memobilisasi massa gitu kalau tadi bahasanya Walter Benjamin mengaktifkan tubuh publik gitu. Kalau kita lihat sehari-hari di Indonesia orang sering bilang apakah kasus hukum nggak akan diproses kalau nggak viral dulu gitu ya. Jadi ya di satu sisi kita punya power untuk menggerakkan massa, menggerakkan publik gitu ya. Kasus-kasus Mario Dendi dan lain-lain itu kan lewat kekuatan massa gitu. Atau kasus yang banyak lah termasuk si siapa Joshua misalnya gitu ya, itu kan massa yang terus heboh gitu. Tapi di saat bersamaan juga massa kita juga adalah massa warganet juga adalah entitas yang mudah berubah gitu ya. Kita ya karena tadi balik kalau di slide awal kita sangat mungkin keliru kayak kasus Justice for Audrey gitu. Karena pengetahuan kita terbatas sejauh apa yang ditampilkan oleh layar. Kalau di luar layar kan kita jadi akan berbeda gitu. Dan mungkin kalau ini lebih ke statement aku juga dan yang juga diamini oleh selebriti gitu, dunia internet tuh bukan sesuatu yang total terpisah gitu dari dunia real, tapi ekstensinya. Orang bisa bunuh diri karena riset di dunia maya gitu. Namanya dunia maya, tapi sangat menentukan dunia real kita gitu. Dan apa gambaran-gambaran soal kalau di tokoh-tokoh di selebriti kan ditunjukin beberapa selebgram itu kan tidak semuanya dari kelas atas gitu ya. Yang kelas atas yang memang asli dari kelas atas kan misalnya si Chelsea gitu ya. Yang lain tuh kan ya lebih ke perubahan kelas sosial gitu. Jadi mereka berusaha menjadi kelas atas gitu. Dan itu kan sebetulnya apa yang mereka tunjukkan di dunia internet, di dalam dunia layar itu tidak terpisah dari dunia realnya. Misalnya tokoh villain kita Mintia itu kan digambarkan tadinya adalah orang yang menerima barang-barang bekas dari Ari gitu ya. Kemudian dia membalas itu dengan saya udah lebih sukses loh dari kamu gitu ya. Makanya dia selalu marah ketika
Ari ternyata dapat atensi atau punya follower lebih banyak dari dia ya. Dan ini misalnya kalau aku bandingin dari kasus tadi ya Frizia atau Zia yang YouTuber yang tadi aku ceritain, dia jadi apa ya, diboikot warganet gara-gara ketahuan pakai barang palsu. Eh, aku baca salah satu riset atau ya statement dari aku lupa deh profesor sosiologi atau semacamnya gitu di Korea, dibilang kenapa sih publik marah soal itu, marahnya sampai sebegitu kesalnya gitu. Karena yang dibayangkan publik adalah kehidupan yang ideal gitu. Ketika tahu bahwa hidup orang yang kita puja ternyata sama payahnya dengan kita, atau tidak seideal itu, orang merasa marah gitu. Kenapa kamu mendapatkan keuntungan atau dapat privilege atau dapat ya segala inilah ya atensi atau dapat keuntungan, padahal hidup kamu tidak terlalu berbeda dari saya gitu ya. Ada suasana seperti itu. Ini juga ini loh Kak, maksudnya nggak cuma tentang eh, ada kemalangan gitu ya maksudnya, Hmm. tapi juga ada perspektif kayak ya lo harus punya perspektif yang sama kayak gue misalkan kayak gitu, kayak misalkan teman-teman feminis gitu ya, kan kita akan melihat gitu ya di kolom komentar, enggak ini tuh nggak sesuai dengan agama misalkan kayak gitu. Ya, itu kayaknya sering terjadi gitu ya, maksudnya kemarahan-kemarahan publik yang memang disandarkan kepada perspektif dia aja gitu, nggak menggunakan POV yang lebih luas kayak gitu. Hmm. Mhm. Ya, riuh sekali ya ini ya. Dan ini slide terakhir dari aku yang mungkin memberikan apa ya sedikit bukan kesimpulan sih, mungkin aku lebih melihat apa sih sebetulnya yang diisyaratkan atau secara implisit ditunjukkan oleh si selebriti gitu. Yang pertama adalah pemeliharaan strata sosial gitu ya. Di sejumlah adegan misalnya dibayangkan bagaimana ada upaya untuk naik kelas jadi kelas atas melalui media sosial gitu ya. Si Oh Min Hye yang tadinya pas zaman sekolah hidupnya nerimain barang second gitu ya. Kemudian dia, sekarang suasana hati saya buruk, saya mau belanja di Bulgari. Ya, ada suasana itu gitu. Dan di saat bersamaan kelompok old money atau yang memang dari kelas atas yang ditunjukin sama sosok Chae-hee dan juga kakaknya yang pengacara ya, Jin Tae-jun, uh, juga adegan itu ya si pacarnya Ari, si Han Jun Kyung yang adegannya sangat viral ya, orang boleh gak nonton selebriti tapi tahu adegan ngelepasin sepatu ya. Adegan ngelepasin sepatu dan dialognya si Han Jung Kyung bilang, saya lahir di dunia yang seperti ini gitu. Saya kalau saya mengubah maka akan ada orang yang kehilangan pekerjaannya. Saya harus membiasakan diri dia bilang gitu. Jadi ada suasana bagaimana upaya untuk memelihara strata sosial ya, kelas atas ya kami harus selalu jadi kelas atas gitu. Nanti orang yang dari kelas menengah berhasil naik kelas atas akan dibedakan sebagai, oh kamu mah jadi ini ya kayak OKB gitu semacam itu gitu. Kamu saya mah beda, saya Sehi, dia bilang. Dia selalu kalau tiap kali marah dia bilang kamu nggak tahu siapa saya Sehi gitu. Selalu diulang-ulang kalimatnya kayak gitu. Dan secara general si selebriti ini nunjukin ada semacam urban uh, utopia atau social dream gitu ya, kehidupan yang dibayangkan sebagai ideal, kehidupan perkotaan, dunia medsos itu bagaimana mengantarkan apa orang bisa jadi sukses macam itu. Walaupun ya tentu saja di saat bersamaan selebriti nunjukin bahwa dunia itu mengerikan gitu ya, dunia selebritas itu mengerikan, tapi si sosok Sewari sendiri kan digambarkan dia tadinya dari katakanlah zero to hero gitu ya. Jadi dia punya kehidupan utopis gitu ya, populer begitu. Kayak semua orang kayak ya ampun aku terjun kyung gitu. Dia kayak si Ari punya brand sendiri gitu ya, terus dia bikin live live streaming buat dagang bajunya itu langsung laku gitu ya, yang ceritanya dia sama Yuki ya, sama Yuki dia duet gitu ya, live streaming, punya pacar kayak Jun Kyung begitu, dia punya adik dan sahabat yang ngedukung dia gitu ya, walaupun si sahabatnya sempat ketelingsut gitu tapi udahnya ngebantu dia lagi gitu.
Lalu juga mungkin poin terakhir dari aku ada suasana new kapitalis estetik gitu yang aku kutip dari Wang Xiaoming, dia profesor eh, cultural studies gitu. Dia bilang sebenarnya si Wang Xiaoming ini mengomentari atau karya sastra dari salah satu karya sastra dan film dari penulis yang sama. Jadi si penulis ini dia jadi sutradara juga. Si Wang Xiaoming ini ngomentarin gaya buku dan juga film yang dibuat sama si penulis ini. Tapi menurutku si statementnya Wang Xiaoming terhadap si penulis ini itu bisa dipakai juga di dalam konteks serial-serial atau kisah yang dimunculkan di selebriti gitu ya, yaitu promosi atas strata sosial yang mengarah masyarakat supaya secara sadar atau enggak untuk mematuhi dan bekerja sama dengan orde sosial gitu ya. Ya ini hidup yang apa ya, hidup yang ideal tuh seperti ini loh gitu. Ya walaupun di selebriti kan dibayangkan siapa si Sio Ari kan melawan itu gitu ya, tapi sebelum melawan itu kan dia ada di dalam situ gitu. Dan ini pikir juga dalam hidup sehari-hari juga kita sekarang ada di dalam situasi semacam ini gitu. Misalnya kalau ngelihat medsos orang uh, orang akan ngepost gitu, saya bermain golf begitu ya. Apakah bermain golf hanya sekedar olahraga? Ya tentu saja tidak. Karena orang nggak ngepost waktu main gaple kan ya gitu. Atau misalnya begitu sempat ada video viral atau belakangan ini aja salah satu selebritas bilang biaya sekolah anak saya segini, nah gitu ya. Apakah itu hanya soal sekolah? Ya tentu saja tidak. Gitu kan ada uh, hal-hal lain yang sebetulnya di implisit muncul secara implisit muncul dari statement-statement seperti itu gitu. Mungkin ini slide terakhir dari aku. Mungkin kita bisa ngobrol lebih banyak. Oke, Sobat Damai sekalian, silakan bila ada yang ingin bertanya gitu ya, atau sharing juga tentang film selebriti ini atau menyampaikan perspektifnya gitu. Boleh disilahkan komen atau langsung on cam juga boleh. Mungkin aku nanya kali ya. Iya. Maksudnya karena ya TTA lah, bukan ya TTA ya. Kita semua sudah tahu tahun depan adalah tahun politik gitu ya, Kak Eca. Dan tadi juga aku sempat pas aku tadi keluar ngambil charger ya, sempat ngesinggung tentang bagaimana perpolitikan juga bisa jadi mengundang influencer gitu untuk memilih salah satu calon kayak gitu. Dan sebetulnya ini juga udah terjadi sih gitu di Filipina gitu ya. Di Filipina itu kan kemarin pemilihannya itu bagaimana menunjukkan citra gitu si calonnya itu dengan lekat gitu dengan masyarakat. Em, Mungkin dulu kita juga udah sering gitu ya Kak, maksudnya si calon-calon ini kayak turun ke masyarakat gitu ya. Nah, mungkin dengan metode yang berbeda gitu ya. Tapi bagaimana sih Kak gitu dengan kita udah nonton nih selebriti gitu, kita juga udah mendengarkan salah satu apa ya istilahnya pemaparan gitu dari Kak Eca terkait bagaimana semua ini terjadi gitu ya. Gimana cara kita memproteksi diri kita agar lebih pinter lah gitu ya, lebih aware gitu terkait apa yang dalam pemilihan gitu ya, dalam pemilu yang akan datang gitu. Khususnya ya kita udah tahu ini akan ada framing, ini akan ada kuasa gitu ya, yang pastinya ya lu ada duit, lu ada kuasa gitu ya. Ya jadi gimana nih biar kita khususnya Gen Z dan Gen milenial gitu ya, ya menjadi pemilih paling banyak gitu di tahun depan. Waduh, pertanyaannya sulit ya, teman-teman. Mungkin teman-teman yang ada di Zoom mungkin bisa bantu aku jawab. Pertanyaannya sulit. Gimana ya? Mungkin yang kita bisa lakukan sebetulnya menurutku sangat terbatas gitu. Kalau apalagi kalau kita sangat mengandalkan layar ya. Kalau balik ke statement di awal, kalau kita tahu realitas itu dari layar, maka dunia itu sebesar apa, sejauh layar kita nampilin apa gitu. Mungkin yang masih rada bisa kita lakukan sedikit-sedikit adalah mengcompare banyak hal lewat layar gitu ya.
source yang berbeda, cek kebenarannya gitu. Kadang hmm, kadang kan kalau misalnya kita ada gambar gitu, kita kan bisa search balik lewat Google ini sebetulnya sumber awalnya dari mana sih. Ya tadi memang pasti melelahkan ya kalau kita harus cross check semua, dan di saat bersamaan juga kan kadang apa ya, terlepas dari entah politik atau bukan politik itu, di internet tuh kan memang kadang suka ada apa ya, upaya gitu untuk menghilangkan laman atau postingan yang misalnya dianggap tidak sesuai dengan suatu kepentingan gitu ya. Aku pernah iseng ngecek sebuah brand, eh, nggak ada testimoni kecuali testimoni dari para agent ya. Dari para antek-anteknya gitu ya. Ini langsung aku mikir, ini mah didesain gitu ya. Bahkan aku search sampai halaman ketiga keempat masih isinya tuh promosi terhadap brand itu gitu ya. Jadi wah ini udah nggak organik sama sekali gitu, karena nggak bisa nemuin lagi orang testimoni yang real, orang user yang pakai gitu. Um, itu juga mungkin tantangan lainnya ya, aku pikir. Dan mungkin kalau terlepas daripada itu, mungkin juga kalau dalam kalau misalnya ngelihat berkaca dari pemilu sebelumnya ya, mungkin juga bisa dengan ngecek lagi apa ya, dengan kita mencermati misalnya debat-debatnya gitu ya. Debat itu kan ya gimana pun siaran langsung ya. Apa yang dijadikan statement itu kan menunjukkan apa yang jadi atensi atau prioritas, atau eh, apa yang dianggap penting, atau mungkin juga bisa nunjukin cara mengambil hati rakyat itu dengan apa sih, misalnya apakah dia adalah calon yang banyak ngomongin data, misalnya uh, sekarang indeks kebahagiaan, misalnya indeks kebahagiaan Indonesia segini gitu misalnya, atau sekarang jumlah warga miskin di Indonesia berapa persen misalnya, atau berapa juta gitu. Tapi saya akan misalnya nanti di bawah kepemimpinan saya kurangi angka kemiskinan ini gitu. Saya akan meningkatkan jumlah tenaga pasar dunia kerja misalnya. Ya, misalnya apakah dia tipe yang akan membicarakan data-data gitu, mungkin kita bisa cek juga data-data itu dari mana gitu ya. Atau misalnya ada juga tipe yang akan campaign, misalnya contoh lainnya adalah yang tipe menggunakan cerita narasi. Saya bertemu dengan Ibu X di pasar Y, gitu kan suka ada juga yang gitu ya. Mungkin bisa kita bisa cermatin juga narasi-narasinya seperti apa gitu. Dan ya, tapi memang terlepas dari itu semua, aku pikir memang tantangannya nggak mudah ya. Dan aku pikir pertanyaan ini sulit juga karena gimana ya cara cara untuk mengetahui kebenarannya. Aku pikir kita akan selalu terbatas ya. Pengetahuan kita akan terbatas, dan karena memang secara naturnya kalau di slide awal tadi kan memang ya, karena kita memindahkan dunia 3 dimensi ke 2 dimensi, akan selalu ada yang nampak dan yang lebih banyak adalah yang disembunyikan. Ya ini terdengar pesimis ya teman-teman, tapi gimana dong? Thank you banget Kak. Berarti apa ya, kalau istilahnya tuh ya kita harus lebih aware aja gitu ya. Karena memang ya inilah gitu apa yang terjadi gitu. Oke, mungkin kayak aku juga nangkep ya, kan ini jadi apa ya, kalau misalnya tahun-tahun politik nih, terus mulai dari sekarang tuh udah banyak kita diselip-selipin artis influencer gitu ya, jadi bagian dari mereka gitu. Tapi mungkin kalau sisi lain gitu ya, kita ngelihat juga, apalagi kita nonton selebriti ini, film ini itu jadi kayak ngebayangin dunia artis tuh nggak gimana kayak aslinya gitu ya, apalagi di dunia politik gitu, itu juga kan bisa kita bayangkan mungkin jauh lebih dari itu gitu. Ada hal-hal yang nggak bisa kita lihat dari satu sisi di media aja gitu. Itu sih. Mungkin Kak Eca juga ada sedikit tambahan, karena mungkin waktu kita sedikit lagi ya. Mohon maaf Sobat Damai dan Kak Eca dan Teninis. Udah mau maghrib juga. Mungkin kita sampai jam 6-an kita closing mungkin. Ya mungkin langsung aja ya Kak Eca. Oke. Yang
Apa? Nggak mudah. Oke, mungkin karena waktunya udah sedikit lagi, Kak Eca. Kita mungkin akhiri sesi diskusi ini gitu ya dengan closing statement dari Kak Eca untuk Sobat Damai tentang film Selebriti ini. Oke lah, statementnya apa ya? Um, apa ya? Mungkin lebih lebih kritis dan lebih sadar. Mungkin itu yang bisa aku bilang ya. Bahkan misalnya di dalam kondisi-kondisi di mana situasinya paradoksal, kita perlu sadari juga paradoksnya gitu ya. Sama seperti ketika Ari bilang, kalau ingin menciptakan keadilan, maka kita harus lebih punya power daripada orang lain gitu ya, karena sampai kita tidak diperlakukan dengan adil, itu kan paradoks gitu. Tapi kita perlu sadar si paradoks-paradoksnya itu gitu. Uh, aku pikir mungkin itu ya yang bisa kita lakukan, karena mau kita kan nggak mungkin juga jadi fatalis ya. Oh, dunia internet tidak penting kan, nggak mungkin juga. Iya. Jumlah view tidak penting ya, kayaknya nggak juga. Kalau semua orang menggunakan view sebagai tolok ukur, terus kita nggak mau kan juga aneh. Iya. Apa ya, kita juga sulit gitu ya. Sementara misalnya nih, jadi obrolan hari ini kan misalnya di Halakah Damai juga mungkin nanti akan dipost di YouTube gitu ya. Iya. Kalau nggak ada yang nge-view juga kan gagasan obrolan kita juga nggak ada yang tahu gitu. Mungkin paradoks itu sih yang mungkin penting untuk disadari dan ya kita kritis juga. Oke, terima kasih banyak Kak Eca sudah memberikan sharingnya gitu ya pada sore hari ini. Mungkin sekian aja gitu ya Sobat Damai dan semuanya. Aku kembalikan kepada Teh Nenis. Oke, makasih banyak Kak Eca dan Ami. Wow, keren banget ya. Jadi tadi meskipun teman-teman udah nonton Selebriti gitu, juga udah melihat oh banyak banget nih paradoksnya kayak gitu ya. Tapi jangan lupa bahwa kita juga harus adjust gitu ya, harus apa? Ya adjust lah apa ya bahasa Indonesia kalau aku jadi lupa gitu. Menyesuaikan diri gitu ya dengan apa yang terjadi gitu, dan juga bisa lebih kritis dengan apa yang terjadi gitu. Oke, sekian, terima kasih sekali lagi Kak Eca dan juga Ami atas pemaparannya ya. Kak Eca, semoga bisa berkumpul lagi kita di next talk show gitu. Tentunya juga ini hasil dari kerjasama dari Program Integritas Terbuka RSCG Indonesia, Fakultas Filsafat Universitas Katolik Parahyangan, Prodi Studi Agama-Agama S1, S2, S3 UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Sipikres Fakultas Filsafat Unpar, Sine Sofia Fakultas Filsafat Unpar, yang Interfaith Peacemaker Community Jawa Barat, dan juga Jakarta RUP. Jadi jangan lupa untuk nonton di YouTube kita, ataupun nanti bisa kembali lagi di Zoom di next talk show selanjutnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Terima kasih semuanya. Makasih. Terima kasih. Gimana kayaknya next berarti harus diundang lagi. Fotonya gimana? Ini kita ini aja selfie. Oke. Biar ini kelihatan. Udah ini semua pesertanya juga nih. Oh, ada, pasti ada. Masih deh kayaknya. Ini ada kelihatan. Ini juga ada. Iya, ada, cuma yang kelihatan. Kelihatan ini. Lagi. Thank you Kak Eca. Gara-gara Kak Eca aku nonton draft lagi.
penting Ayo, itu. Iya sih, Penting itu. sangat penting. Jadi silahkan ajukan lagi. Biar